Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristia sebagai host dalam membahas salah satu tokoh teolog yang bernama Jürgen Moltmann. Untuk tidak membuang waktu, saya akan mengundang beberapa narasumber yang akan memberikan kita informasi mengenai tokoh tersebut. Silakan. Silakan. Ucapkan terima kasih atas kehadiran dari narasumber. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Rianto Tenggi Bali. Perkenalkan nama saya Natalia. Ya, perkenalkan nama saya Riandi. Ya. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakang dari kehidupan Jürgen Moltmann. Yang kedua yaitu apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana Jürgen Moltmann memandang masalah tersebut. Dan yang keempat yaitu bagaimana pokok-pokok pemikiran dari Jürgen Moltmann. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan informasi. Ya, Jürgen Moltmann adalah seorang teolog Kristen yang berasal dari Jerman. Ia dilahirkan di Hamburg pada tanggal 8 April 1926. Beliau dibesarkan di lingkungan yang sangat sekuler oleh kakeknya adalah seorang empu Grandmaster dari Freemason. Beliau pada usia 16 tahun mengidolakan Albert Einstein dan berharap untuk belajar matematika di universitas. Beliau belum mengenal dan memainkan peranan teologi dalam hidupnya. Kemudian beliau menempuh ujian masuknya untuk melanjutkan pendidikannya, namun sebaliknya ia pergi berperang sebagai seorang tenaga pembantu di Angkatan Udara di Jerman. Pada tahun 1944, beliau sungguh-sungguh terkena wajib militer dan menjadi tentara di militer Jerman. Ketika diperintahkan ke sebuah hutan di Belgia, dia berada di garis depan dan ia menyerah pada tahun 1945 dalam kegelapan kepada tentara Inggris pertama yang ia jumpai. Selama beberapa tahun kemudian ia ditahan sebagai tawanan perang dan dipindahkan dari satu camp ke camp yang lain. Kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh Jürgen Moltmann dalam hidupnya? Ya, masalah yang dihadapi akan Jürgen Moltmann dalam hidupnya itu dia merasa kehilangan akan pengharapannya. Apa yang melatar belakangi masalah tersebut? Ya, beliau mula-mula ditawan di Belgia, di camp Belgia, dan para tahanan lainnya tidak mempunyai banyak kegiatan. Beliau dan rekan-rekan setannya merasa tersiksa oleh kenangan-kenangan dan pikiran yang mengkhawatirkan. Beliau mengaku telah kehilangan semua pengharapan dan kepercayaan terhadap budaya Jerman karena kem-kem konsentrasi tempat orang Yahudi dan lainnya ditahan dan yang ditantang nasi dan ditahan dan dibunuh. Beliau mengaku bahwa penyesalan begitu mendalam sehingga ia sering merasa bahwa ia dan rekan-rekannya lebih baik mati daripada ia menghadapi apa yang telah dilakukan oleh bangsanya. Bagaimana Jürgen Moltmann memandang masalah tersebut? Jürgen Moltmann memandang masalah ini dengan berharap kepada Kristus karena melalui penderitaan pribadinya dan juga kehancuran bangsa Jerman menyadarkan Moltmann
akan pentingnya harapan karena pengharapan membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik di masa depan. Sehingga ia menulis suatu karya yaitu Teologi Pengharapan. Bagaimana pokok pemikiran dari Jurgen Moltmann? Ya, dari karya yang ditulis oleh Jurgen Moltmann yaitu Teologi Pengharapan. Nah, Teologi Pengharapan Moltmann berbicara tentang Allah yang ada di depan kita dan yang akan menjadikan semuanya baru. Sekarang dia dikenal dari janji-janjinya. Teologi Pengharapan pertama-tama berbicara tentang dimensi kebelungan atau eksistensi manusia dan dunia. Suatu usaha untuk meninjau kembali seluruh teologi dari segi pengharapan atau masa depan. Dia adalah teologi yang timbul dari pengharapan akan Allah. Di sini Allah adalah Allah yang mempunyai masa yang akan datang sebagai sifatnya yang hakiki. Allah tidaklah menyatakan siapakah ia, tetapi siapakah ia kelak akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, dari informasi yang saya dapatkan dari ketiga narasumber kita pada saat ini, dapat saya simpulkan bahwa melalui penderitaan yang dialami oleh Jurgen Moltmann membuat ia kehilangan pengharapan, tetapi melalui buku yang ia baca, yaitu tentang hakikat dan tujuan manusia, memberi dampak yang hebat bagi kehidupannya. Hal itu yang membuat ia menulis suatu karya, yaitu Teologi Pengharapan, di mana Teologi Pengharapan yang ditulis oleh Jurgen Moltmann berbicara tentang Allah yang ada di depan kita dan akan menjadikan semuanya baru. Sekian diskusi kita pada saat ini yang membahas tentang tokoh Jurgen Moltmann. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi. Shalom dan terima kasih.